Halo semuanya, jumpa lagi di channel Pangeran Slamet, channel yang membahas seputar bisnis online dan juga fotografi. Nah, kali ini saya pengen membahas tentang bisnis online ya. Kita nggak ke fotografi dulu ya. Nanti ada sesi sendiri untuk fotografi. Nah, saya beberapa tahun yang lalu itu saya cerita aja ya. Ini awal-awal saya membuat YouTube. Awal-awal saya terjun bikin YouTube itu sudah lama, meskipun baru sekarang monet ya, itu pun channel baru ya. Jadi mungkin ya, seingat saya 2017 atau 2018 saya kerja di kursus bahasa Inggris, karena saya sendiri termasuk lulusan bahasa Inggris ya, sekolahnya ya. Dan di sana saya lihat referensi materi bahasa Inggris itu dari internet, dari buku juga. Ternyata di internet itu sudah banyak yang memposting atau bikin konten, entah itu video, gambar, teks, ataupun artikel tentang bahasa Inggris itu sudah banyak. Bahkan saat itu di YouTube itu ada satu channel kursus bahasa Inggris yang ada di Pare, itu channelnya sudah besar, videonya itu rata-rata sudah ratusan ribu ditonton. Dan bagi saya saat itu, saat YouTube belum se-booming sekarang, itu sebuah akun yang besar gitu loh. Nah, dari situ saya terinspirasi untuk membuat konten atau video tentang bahasa Inggris di YouTube, karena saya lihat konten-konten yang view-nya besar, yang disukai penonton, itu pembuatan videonya itu simple, nggak aneh-aneh. Dan konsep ini saya tawarkan di kursusan tempat kerja saya, tapi ternyata malah ditolak. Saya juga nggak tahu alasannya apa. Mungkin saat itu belum se-booming sekarang ya. Saya juga nggak tahu kalau sekarang tempat kursusan saya itu ada YouTube-nya atau enggak, saya juga nggak tahu. Nah, saat itu dia nggak mau menerima ide saya itu, karena mungkin ya terlalu dinilah atau apa gitu. Padahal saya semuanya, mulai dari riset video, riset keyword, bikin video, editing, posting, upload, sampai mengelola YouTube, itu saya bisa. Saat itu saya bisa. Akhirnya di kursusan itu nggak jadi bikin YouTube, padahal untuk materinya pun sangat gampang. Kita nggak usah bingung mencari materi apa, ngomongin apa hari ini, besok ngomongin apa, itu nggak usah. Semua materi itu sudah gampang, sangat gampang sekali untuk mencari materi. Tapi ternyata tidak mau, akhirnya ya tidak jadi bikin YouTube di urusan itu. Nah, kemudian saya bersama teman saya bikin YouTube tentang bahasa Inggris. Ini kolaborasi saya dan teman saya. Ini YouTube yang pertama kali saya bangun, yaitu membahas tentang tutorial bahasa Inggris. Kalau kalian searching di YouTube Mr. Remet atau MR Remet, itu adalah channel YouTube saya bersama teman saya. Nah, di video itu saya tidak muncul sebagai orang yang di depan layar atau di depan frame seperti ini, tapi teman saya yang muncul di depan frame. Saya sendiri ini di belakang layar, di belakang HP ya. Jadi saya bagian posting, bikin thumbnail YouTube, bagian mengelola YouTube-nya. Kalau teman saya itu bagian mencari kontennya, bagian ngomong di depan layar. Itu pembagiannya ya, karena sebenarnya saya juga sama-sama bisa. Kalau sekedar bikin konten itu bisa, ngomong di depan kamera itu bisa, tapi karena teman saya ini lebih menguasai, jadi saya pasrahkan ke teman saya aja. Dan di tahun-tahun tersebut video itu ada beberapa video yang view-nya sudah 20.000, ada yang 15.000, itu lumayan besar. Tapi tidak bisa lanjut karena kita kendalanya di istilahnya di lokasi ya, karena lokasinya sudah berbeda. Dan di tahun-tahun berikutnya teman saya sudah pindah-pindah kosan, bahkan sampai pulang ke kampung halamannya di Pulau Madura. Jadi saya ajak bikin video secara online itu nggak bisa, dalam hal ini nggak mau ya. Akhirnya channel tersebut saya biarkan, nggak saya apa-apain sampai sekarang, tapi saya masih tetap bisa akses.
Jadi saya biarkan aja, nggak saya update. Saya mungkin update cuma 1, 2, 3 aja, setelah itu tidak pernah saya update sampai sekarang lagi. Nah, dari video tersebut, memang dari YouTube itu ya, saya belum monet, memang benar belum monet, tapi setidaknya ada perkembangan. Selama kita mau bikin konten terus dan evaluasi terus, itu pasti akan ada perkembangan jumlah viewernya, penontonnya semakin banyak, yang komen juga banyak, yang suka juga banyak. Itu terbukti dari akun yang saya buat. Padahal di saat-saat itu kan YouTube belum begitu booming. Nah, saya membuat video YouTube itu bersama teman saya karena saya sendiri kalau mau bikin video, karena nggak mengerti tentang personal branding. Dan saat itu teman-teman saya itu di sosmednya itu mereka tidak membangun personal branding sebagai guru bahasa Inggris, tapi sebagai ya diri sendiri gitu loh. Masalah-masalah pribadi dimasukkan ke sosmed semua, komen ini, komen itu. Akhirnya saya nggak dapet pencerahan, kok nggak ada ya orang yang membahas bahasa Inggris di sosial media gitu loh. Akhirnya saya ikut-ikutan juga nggak membahas, makanya saya nggak bikin konten video sendirian ya. Padahal saya ngomong sendiri di depan kamera itu ya pede, bisa. Tapi karena tidak mengenal seperti itu, tidak mengenal personal branding dan tidak tahu niche apa aja yang bisa digunakan di YouTube saat itu ya, akhirnya saya nggak bikin video sendiri. Akhirnya saya kerjasama sama teman saya, ternyata di tengah jalan kita harus berhenti sampai sekarang. Nah, dari cerita saya tadi, ternyata masih ada peluang peluang untuk bikin konten bahasa Inggris itu masih ada. Nah, sekarang saya tanya, viewernya orang yang mau nonton bahasa Inggris itu siapa sih? Yang paling banyak adalah anak-anak sekolah. Kenapa? Karena mereka pasti diajari tentang bahasa Inggris dari semua level. Bayangin aja berapa ratus ribu, berapa juta itu yang belajar bahasa Inggris selama dari TK sampai perguruan tinggi. Itu kan sudah merupakan viewer yang sangat besar ya, jumlah penonton yang sangat besar ya. Jadi kalau kalian punya kursus bahasa Inggris, kalau nggak masuk sosial media, percuma, kalian akan ketinggalan zaman. Karena konsumen kalian, mereka semua tiap hari buka sosmed, buka WA, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. Dan kompetitor Anda sudah ada di semua sosmednya ya. Jadi misalnya ada siswa Anda yang pengen belajar bahasa Inggris atau orang lain tertarik dengan Anda, tapi mencari di sosial media nggak ada, dia akan pindah ke kompetitor yang lain. Itu bahayanya di situ. Jadi saran saya, bangunlah personal branding tentang bahasa Inggris di sosial media. Entah itu bikin YouTube seperti ini, bikin yang lebih simple, bikin TikTok, kemudian bikin di Facebook, di Instagram. Itu silakan bangun personal branding di situ ya. Entah itu kalian itu bangun personal branding sendiri atau kursusan kalian. Karena itu salah satu peluang bisnis juga di zaman sekarang ya. Dan sekarang banyak akun-akun kursusan yang ada di bahasa Inggris di kampung Inggris Pare itu semuanya berlomba-lomba bikin konten yang bagus, bahkan banyak yang sudah jutaan followernya, kemudian ada yang ratusan ribu lah followernya. Dan sekarang sudah ada yang namanya kursus bahasa Inggris online. Bayangin aja, kalian belum bikin apa-apa di sosmed, mereka sudah punya ratusan ribu follower, jutaan follower. Mereka sudah punya produk kursus bahasa Inggris offline, online, sedangkan Anda punyanya apa? Paling cuma kursus offline doang. Nah, itu pentingnya membangun personal branding tentang bahasa Inggris di sosial media. Jangan takut untuk membuat video, apapun itu hasilnya, ya itulah yang Anda bisa. Yang terpenting konsisten dan evaluasi secara terus-menerus.
cara cari kontennya gimana, di internet juga banyak. Kalau kalian punya buku bahasa Inggris juga itu bisa jadi konten. Kalau kalian amati konten-konten bahasa Inggris di luar negeri itu kontennya simple, orang menerangkan di papan, ditulis sambil ngomong, seperti halnya guru yang metode ceramah, udah direkam, udah jadi. Itu viewernya bisa ratusan ribu sampai jutaan. Bayangin aja kalau video Anda ditonton oleh ratusan ribu bahkan sampai jutaan orang, dan 10%-nya itu tertarik untuk kursus di tempat Anda. Berapa banyak tuh? Kalau anggap aja 100.000, 10%-nya 10.000. Kalau 10.000 nggak ada, 1% aja 1.000, berarti sudah banyak kan? 1.000 murid atau 1.000 siswa. Bayangin aja kalau satu siswanya itu harus membayar 200.000 lah, 200.000 kali 1.000, ya silahkan dikalikan sendiri. Nah itu loh yang tidak disadari oleh kalian yang memang ngajar di bahasa Inggris. Jadi ini adalah peluang usaha online yang masih sangat prospek, sangat menghasilkan juga. Bahkan kemarin teman saya iseng-iseng bikin video tentang tutorial bahasa Inggris, dia mengajar sendiri di rumah, terus direkam, diupload di YouTube, ternyata juga monet, juga menghasilkan uang, meskipun dia nggak membangun kursusan ya. Nah, jadi saran saya silahkan bangun personal branding Anda di sosial media, karena ini sangat menjanjikan prospeknya sampai ke depan nanti. Jadi jangan sampai tidak membangun di sosial media, karena yang tidak ada di sosial media nanti pasti ketinggalan zaman, karena semuanya nanti akan pindah ke kompetitor. Di saat kompetitor sudah punya semua akun, sudah punya konten yang bagus-bagus, Anda masih bingung bikin apa enggak ya, kalau bikin gimana ya, kalau takut, kalau nggak FYP gimana dan sebagainya. Itu kendala Anda ya. Jadi silakan pikirkan baik-baik, jangan sia-siakan peluang di depan Anda ya. Silakan ambil peluang itu dan silakan eksekusi. Saya yakin nanti pasti akan berhasil. Oke, itu aja yang bisa saya share. Dan buat teman-teman yang pengen jadi konten kreator, apapun itu temanya, entah itu seperti bikin konten bahasa Inggris, bikin konten yang lain, matematika, atau konten-konten secara umum, sepak bola, K-pop dan sebagainya, kalian bisa mempelajari buku yang saya punya ini, Content Creator Black Book. Buku ini mengajarkan menjadi konten kreator yang profitable, yang profitnya itu banyak. Bukan konten kreator yang bikin konten doang tak berpenghasilan, tapi ini menghasilkan profit yang besar. Jadi silakan Anda pelajari buku ini, Anda terapkan di konten Anda. Pasti akan berhasil. Oke, itu aja yang bisa saya share kali ini. Dan terkadang ide bagus itu tidak diterima, jadi saya bisa simpulkan, terkadang ide yang bagus belum tentu diterima oleh orang lain, dan terkadang mereka lebih memilih ide yang jelek atau ide yang tidak berguna. Itulah dunia ya. Ini sebagian kecil aja ya. Mungkin saya kena apesnya aja sih. Mungkin apes saya, ide itu nggak diambil sama rekan saya ya. Padahal kalau itu diambil, kemungkinan besar itu kursusannya bisa besar, dan kita bisa promosi besar-besaran di online. Bayangin aja kalau satu video ditonton 10.000 orang gitu. Berapa banyak itu loh calon potensial konsumen yang akan tertarik dengan produk kita gitu. Itu satu video 10.000. Kalau 10 video 10.000 semua 100.000 gitu. Kalau sampai jutaan gimana? Nah, silakan dipertimbangkan sendiri. Dengan adanya sosmed ini silakan dimanfaatkan untuk membantu usaha Anda untuk mendatangkan profit di usaha Anda. Jangan sampai Anda menghabiskan uang untuk scroll sosmed aja, tapi tidak bisa menghasilkan banyak uang dari sosmed. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Sampai jumpa di video selanjutnya.